Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Hari ini saya akan sampaikan tentang satu topik, jangan melampaui yang ada tertulis. Ayatnya terdapat di 1 Korintus 4 ayat yang ke-6, saya bacakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Yang satu daripada yang lain ini bisa tokoh-tokohnya mengutamakan Paulusnya atau Apolosnya, begitu ya. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Bisa juga menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan ajaran yang satu lebih daripada yang lain, atau berkata bahwa ini lebih penting dari itu, begitu ya. Padahal yang tertulis di dalam firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu banyak sekali, saudara, lengkap ya, mengenai kehidupan Kristen. Hal apa yang terpenting, kita tidak bisa berkata ini paling, itu paling, tidak bisa. Semua penting, saudara. Kalau mau tanya yang paling penting, kalau mau tanya dan butuh jawabannya ya paling penting ya Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya itulah yang berkenan kepada Bapa. Kalau mau yang paling penting itu apa? Tapi ada orang yang berkata yang paling penting itu hidup itu harus dalam kasih, gitu ya. Kemudian yang satunya berkata yang penting iman. Yang satunya lagi berkata yang paling penting kita ini harus punya belas kasihan kepada sesama. Kamu ngomong punya kasih tapi kamu nggak pernah bertindak melakukan perbuatan bajik kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi masing-masing bisa berdebat dan ternyata hal semacam itu, saudara, perdebatan seperti itu sudah terjadi di zaman lampau. Di dalam kisah sejarah bapak-bapak gereja, pernah terjadi, ini tercatat saudaraku ya, dalam riwayat dari Saint Anthony the Great, jadi Antonius Agung, ya, Antonius yang agung itu, seorang kudus pada zaman lampau, yang hidup di abad keempat. Begini, saudara. Dicatat seperti ini. Setelah berdoa dan berpuasa berpuluh tahun lamanya. Jadi para bapak-bapak gereja pada zaman itu kan banyak ya yang mereka masuk ke biara-biara, kemudian mereka menguduskan diri, mereka berdoa dan berpuasa mencari Tuhan. Itu biasa terjadi pada zaman-zaman itu. Kehidupan menyangkal diri yang dipraktekkan dengan hidup masuk biara dan mereka betul-betul terpisah dari kehidupan di dunia ini. Nah, mereka puasa, bapak-bapak gereja itu setelah berpuasa berdoa berpuluh tahun, akhirnya mereka itu berkumpul untuk mempersoalkan hal apa yang paling penting di dalam kehidupan Kristen. Yang paling utama dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus itu apa? Nah, kemudian terjadilah perbantahan, saudara. Yang seorang berkata, hidup dalam kasih itu yang terpenting. Kemudian yang satu mengungkapkan, keadilan itu yang penting. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, jadi kita harus menegakkan keadilan di mana-mana. Kemudian ada yang berpendapat, sudahlah, mau ngomong apapun, yang penting itu hidup itu harus sederhana. Kita ini dipanggil untuk menyangkal diri, pikul salib. Jadi hidup kita ini jangan wah-wahan, sederhana. Ya.
Kemudian yang satunya lagi berkata, terpenting bagiku adalah kerendahan hati. Sebab Allah membenci orang yang congkak, tapi berbelas kasihan pada orang yang rendah hati. Aku nggak mau berkata, aku mau hidup dalam kasih. Enggak, aku nggak mampu, aku mau rendah hati saja. Ini masing-masing mengemukakan, saudara, pendapat-pendapat yang kalau kita renungkan, semuanya benar, saudara. Ada satu lagi, Bapak Gereja berkata, bagi saya yang penting adalah doa. Kita bertindak kayak apa kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Itu sia-sia. Apapun yang kita lakukan, belum tentu itu merupakan perintah dari Tuhan kalau kita nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa. Yang satunya berkata, doa plus pujian penyembahan. Ya, memang kurang ya kalau cuma doa saja, saudara. Yang satunya bilang, kalau bagi saya yang penting adalah menyangkal diri. Menyangkal diri. Itu panggilan pertamaku sebagai orang percaya. Kemudian ada satu anak muda berkata, ini kok semua ngomong soal hal yang terpenting bagi orang Kristen, kok cuma soal karakter-karakter. Bagaimana dengan memberitakan Injil? Itu kan amanat agung yang Tuhan Yesus titipkan kepada kita sebagai murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi amanat agung itu yang paling penting. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Itu perintah. Kalau kita nggak taat pada perintah, mau ngomong hidup dalam kasih, mau menegakkan keadilan atau apapun juga, mau doa sampai berapa lama pun, nggak ada artinya kalau kita tidak memberitakan Injil. Jadi kita harus memberitakan Injil. Jadi masing-masing punya hal yang dianggap terpenting bagi mereka. Pada waktu itu, Antonius Agung, Anthony the Great, mendengarkan debat tersebut. Akhirnya dia berbicara. Dan ketika dia berbicara, semua mendengar, saudara, karena ini orang kudus. Ini orang yang berbeda, ya. Urapannya berbeda, saudara. Dan memang Antonius Agung, Anthony the Great ini dianggap sebagai ya orang yang kudus dan orang yang kata-katanya didengarkan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain pada waktu itu. Dia ngomong gini, saudara-saudaraku, dengarkan. Sesungguhnya yang paling penting atau paling utama dalam kehidupan Kristen, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, yang terpenting dan yang terutama, menetapkan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat. Semua mendengarkan, sunyi, hening, dan akhirnya semua sepakat. Saudara paham? Semua itu penting. Tempatkanlah pada ukuran yang tepat. Ada waktunya untuk melakukan semuanya. Tidak mungkin kita menyingkirkan salah satu atau mengutamakan yang satu lebih daripada yang lain. Semua adalah kekayaan dari apa yang tertulis. Saya berharap saudara juga sepakat dengan Antonius Agung ini. Tuhan Yesus memberkati.